Roxanne, all she wanna do is party all night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tia. Saya dari kelas 24B07. NIM saya 221807771. Saya dari Prodi Manajemen Administrasi Bisnis. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Salemba 22. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara beretika yang baik dan benar saat berada di kantor. Etika kantor. Kata etika yang sering disebut dengan istilah etik atau ethics yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin ethicus dan dalam bahasa Yunani disebut dengan ethikos yang berarti kebiasaan. Etika juga disebut ilmu normatif yang dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang orang memakai istilah filsafat etika, filsafat moral, atau filsafat susila. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etika ialah penyelidikan filosofi mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Sedangkan etiket dalam bahasa Prancis, etiquette adalah tata krama, sopan santun, atau tata pergaulan. Kalau etika membahas apa yang benar, salah, jujur, adil, dan lain-lain, sementara itu etiket membahas apa yang sopan dan pantas. Etiket diterapkan dalam percakapan bertamu, berkunjung, makan minum, melayani, atau menerima tamu, bertelepon, dan seterusnya. Etika bergaul. Setiap hari dalam pergaulan kantor sudah tak terelakkan karena satu sama lain saling membutuhkan berinteraksi yang di dalamnya mencakup komunikasi. Interaksi dan komunikasi akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak saling menghormati dan mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing. Karena etika itu menyangkut moralitas, susila, sosial, agama, dan lain sebagainya. Bagaimana memahami etika bergaul? Seperti berikut ini. Dalam etika pergaulan yang perlu kita pahami seperti bersikap sopan santun dan ramah, penuh perhatian terhadap orang lain atau empati, mampu menjaga perasaan orang lain, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerjanya membutuhkan bantuan, mampu mengendalikan emosi, etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin merasa menarik dilihat orang lain. Karena penampilan itu merupakan daya tarik setiap orang. Penampilan yang baik tercipta dari pakaian yang dipakai sehari-hari. Walaupun di dalam kantor, hampir semua karyawan perusahaan memakai seragam masing-masing yang telah ditentukan, dan sebagai karyawan di kantor tetap harus menjaga citra diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain. Apalagi kalau perusahaan bergerak di bidang jasa, tentu salah satu menjadi hal pokok. Pakaian yang baik dan pas digunakan memberikan kesan anggun dan lebih profesional, dan yang perlu dilaksanakan dalam berpakaian kantor adalah disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan harinya. Dalam menggunakan seragam, kalau mungkin warna atau model menurut selera tidak sesuai, karyawan meski tetap harus menggunakan dan tidak menolak. Etika berpakaian yang perlu kita pahami atau yang perlu kita perhatikan.
Gunakan pakaian dengan ukuran yang pas, jangan berlebihan. Biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Jangan udah kedodoran terus tetap dipakai. Jangan merubah model pakaian. Selanjutnya, untuk etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan bahasa dengan ucapan yang jelas dan gampang dimengerti, serta tetap menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika dan tidak menimbulkan pembicaraan yang asal aja. Sebagai orang Timur, sangat menghormati nilai kesopanan. Untuk etika berbicara, ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika berbicara dengan orang lain, seperti pada saat berbicara harus menatap lawan bicara, jangan matanya kemana-mana. Pada saat berbicara suara harus jelas terdengar, jangan sini, itu tidak boleh. Gunakan bahasa yang baik dan benar, jangan berbicara dengan bahasa sehari-hari seperti lo lagi apa, lalalala. Itu tidak boleh. Hindari menggunakan nada suara yang tinggi, jangan suaranya terlalu besar. Aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Belajar untuk mengimbangi lawan bicara. Berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Ciptakan selang sekali waktu rasa humoris, jangan terlalu serius terus dalam ngobrol. Maka untuk memuji lawan bicara, selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja, jangan membicarakan kejelekan. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja. Pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Jangan memotong pembicaraan orang lain, jangan memonopoli pembicaraan, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Selanjutnya, untuk menjaga hubungan dengan rekan kerja dalam lingkungan kerja, faktor kerjasama merupakan landasan utama agar pekerjaan bisa berhasil dengan baik dan masih minimal. Selanjutnya, untuk menjaga hubungan dengan rekan kerja dalam lingkungan kerja, faktor kerjasama merupakan landasan utama agar pekerjaan bisa berhasil dengan baik dan minimal, bisa mencapai sesuai yang diinginkan. Sering kita tidak menyadari keberhasilan karir kita sebenarnya akibat dorongan dan peran dari teman kerja. Oleh karena itu, binalah hubungan dengan kebersamaan dan ciptakan citra yang baik kepada sesama rekan kerja dan tunjukkan diri kita adalah bagian tak terpisahkan dari mereka. Kiat yang sederhana agar dihormati oleh rekan kerja. Yang pertama, jadikanlah teman kerja sebagai mitra kerja, tetapi jangan menganggap teman kerja sebagai pesaing. Tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Kiat yang sederhana agar dihormati oleh rekan kerja. Yang pertama, jadikanlah teman kerja sebagai mitra kerja, tetapi jangan menganggap teman kerja sebagai pesaing. Yang kedua, tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, ingatkanlah teman kerja ketika ada sedikit menyimpang. Yang keempat, jaga agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Yang kelima, biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat. Yang keenam, jangan menjelekkan atau menjatuhkan teman sekerja di hadapan atasan. Yang ketujuh, hargai setiap teman sekerja sebagai manusia yang bermartabat. Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam etika di kantor itu seperti yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Yang ketiga, hati-hati berkomentar. Yang keempat, kompromi. Yang kelima, mempengaruhi orang lain.
Yang keenam, hadapi masalah. Yang ketujuh, tidak mudah terpancing. Yang kedelapan, jangan takut berubah. Yang kesembilan, lepaskan egomu. Dan untuk etika dalam kehidupan sehari-hari itu hampir sama untuk etika di kantor. Itu contohnya seperti makan menggunakan tangan kanan, memberikan salam, berjabat tangan, jangan merokok di kantor atau di tempat umum, membuang sampah pada tempatnya, jangan meludah sembarangan, memakai pakaian yang sopan bila ke tempat umum. Terus waktunya untuk jam siang makan, kita makan, jangan ketika belum waktunya untuk makan istirahat siang kita udah makan, itu tidak benar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.